أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا آمين يا الله يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa karim majid ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama. Jadi beragama tapi dianggap waduh. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'un yatim. Orang yang menghardik anak-anak yatim. Jadi tidak berlaku berkasih sayang kepada anak-anak yatim piatu. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan para pendusta agama itu tidak mengajak orang untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, tidak membantu orang-orang miskin. Ngajak saja tidak, apalagi membantu. Jadi mereka tega melihat penderitaan saudaranya yang lainnya, sementara dirinya berada pada keadaan yang berkecukupan. Saudaranya muslim yang lainnya kurus, kering, miskin, berkekurangan, dan lapar. Maka pesan para wali-wali agung khususnya yang ada di Indonesia ini hampir sama rata-rata. Misalkan kita ke Cirebon, di Cirebon pesannya titip tajuk lan fakir miskin. Nitip untuk walinya itu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon itu titipannya adalah agar kita memakmurkan masjid dan senantiasa memberikan perhatian, berkasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Datang lagi ke ujung timur kita, ketemu dengan Sunan Derajat. Di sana pesannya wenono tongkat wong kang wuto, wenono mangan wong kang nesus, wenono lampu wong kang kegelapan, di dalam kegelapan. Tidak jauh dari itulah pesannya. Jadi berilah bimbingan kepada orang yang dia tidak mengetahui. Berikan arahan, petunjuk. Serta berikanlah ilmu bagi orang-orang yang memang belum mengerti. Berikanlah makanan bagi orang yang kelaparan, dan juga berikanlah pakaian bagi orang yang dia tidak berpakaian. Intinya tidak jauh dari itu. Mungkin saya agak salah dalam kata-katanya, tapi tidak jauh dari itu. Hampir semua
ke ujung sebelah sana lagi di daerah Gresik sama Maulana Malik Ibrahim, ulama yang terkenal dengan kewaliannya, dan beliau seorang pedagang, saudagar kaya, suka bersedekah. Tapi semua kekasih Allah itu senang bersedekah, senang untuk membagikan apa yang menjadi bagian rezekinya kepada orang lain. Jadi tidak ada waliullah pelit, itu enggak ada. Waliullah pedit tidak ada. Yang kaya raya rumahnya gedong sigrong gitu, ayah, tapi mereka lebih menyukai untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kecil, yang membutuhkan perhatiannya, sebagai ajaran atau keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ajakan untuk bersedekah dan memperhatikan keperluan orang-orang yang memang butuh untuk dibantu. Karena kalau kita tidak seperti itu, takutnya ngeri pisan kurang keasup dina jalmi anu disebut pendusta agama. Ya, sholatna hade, puasanya hade, tapi teboga perhatian pisan, teboga kanyaah ka anu butuh pitulung. Eta disebut pendusta agama. Aya deui nu kumaha? Fawailul lil musallin, orang yang celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Artinya dia melalaikan sholatnya itu bukan cuma angge ini. Jadi secara umum meremehkan kewajiban sholat, tetapi secara batiniah dia tidak menunaikan hak orang lain secara benar. Jadi dia beragama soleh bagi dirinya sendiri, tapi dia tidak berimbas kepada keadaan di sekitarnya, kesolehan. Jadi manehana teh seperti tiang listrik eta aya tapi untuk dirinya sendiri. Keun we batur di sekitarna kumaha-kumaha teu merhatoskeun ta eta namanya beragamana teh keur sorangan, tidak membawa manfaat bagi sekitarnya. Padahal seorang muslim itu dia akan menjadi manfaat bagi orang lain keberadaannya. Jadi orang di mana kaum muslimin itu berada, maka daerah tersebut akan maju, daerah tersebut akan tentram, daerah tersebut akan melahirkan banyak prestasi. Itu. Ya. Makanya kalau seorang muslim dia kaya raya, maka orang di sekitarnya akan ikut tersantuni yang berkekurangan. Kalau dia pintar, orang di sekitarnya akan ikut mendapatkan cahaya ilmu yang dia miliki. Kalau dia kemudian miskin, bagaimana? Kalau dia miskin, orang lain di sekitarnya pun akan selamat dari gangguannya, malah mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Dia bisa menolong kepada saudara-saudaranya yang lainnya. Begitulah kaum muslimin itu. Secara pikiran dia akan menjadi orang yang tentram dan tenang dalam berpikir, dan kemudian membagi pemikirannya kepada dulur-dulurnya yang lain. Jadi untuk kesorangan gitu. Paham ya? Jadi kalau ada misalkan dia punya gawean, terus ada saudaranya yang tidak punya gawean, maka dia akan ngajak kepada dulurnya itu, sederhana gitu.
dia makan, saudaranya nggak makan, maka dia akan berbagi makanannya kepada saudaranya yang lainnya itu. Jadi kalau ada kelompok muslimin seperti kita ini, Bu, harusnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berpendidikan dan sebagainya itu teratasi masalah-masalahnya. Kok nggak teratasi, Pak? Berarti orang masih kene kurang peduli terhadap saudaranya yang lainnya. Jadi sikap sewang-sewangan itu atau mementingkan kepentingan pribadi masih sangat tinggi. Itu lihat Kanjeng Nabi senang berbagi, senang ya, sampai beliau disebut sebagai abal yatim, bapaknya anak-anak yatim piatu ya. Terus kemudian sebagai pimpinannya para orang-orang yang berkekurangan dan lain sebagainya, semua akan bisa menisbatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Begitu juga dengan para alim ulama yang benar-benar mereka menjiwai, menyadari bahwa sholat itu adalah kesadaran yang utama, bahwa dirinya sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya adalah hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba, kepalanya yang sangat dia muliakan ini, apalagi orang Indonesia, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura, orang Sumatera dan sebagainya. Kepala ini sangat dimuliakan, makanya ditutup dan sebagainya. Ini kalau sholat sedang menyembah Allah, sedang beribadah kepada Allah, kepalanya ini diturunkan sampai kena tempat sujud. Leres? Serendah-rendahnya dihancurkan egonya sampai tidak ada lagi egonya, kesombongan dan lain sebagainya tidak boleh ada. Manut, pasrah, tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Pluk ke bawah. Engkaulah rajaku ya Allah. Engkaulah rajaku ya Allah, Malik yang sejati, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, raja dunia akhirat, raja seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan egonya, kesombongannya, merasa punya apapun dan lain sebagainya. Ke bawah. Yang malah jauh lebih bawah daripada imbitna sorana. Imbitna malah kaluhur. Ya. Imbitna teh diluhur gitu. Jadi lebih rendah daripada tempat menyimpan kotoran dan makanan di dalam perut kita. Serendah-rendahnya. Masya Allah. Makanya orang yang sholat tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar, karena dia membuat orang sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba dan yang hak untuk disembah, yang hak untuk dipatuhi, diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik ibu-ibu, itu terkait dengan tauhid pada malam hari ini. Sekarang saya ingin kita kembali mengkaji untuk memotivasi diri kita. Malaman ke 22. Malaman ke 22 di bulan Ramadan. Jalmi pada tarawihan, anak-anak pada hari. Ngobrol kenaon neng, nih asik tuh. Cerita-cerita. Wih, cerita apa itu? Alhamdulillah. Gak apa-apa. Nanti mereka akan mengisi majelis-majelis taklim kalau sudah besar. Jadi penceramah, jadi ustadzah. Kayak gini-gini nih, gak jelas-jelas nih.
Siapa tahu ya nasibnya bagus. Ceramah nggak pinter, tiba-tiba menerima karunia kayak Bu Ida Dayak. Ya man. Ada lagi nemu batunya oleh Allah diberi kekuatan. Tiba-tiba kalau orang sakit di situ langsung cager. Apa nggak bisa? Bisa man? Bisa. Nggak punya duit, nangis-nangis, tiba-tiba ngeduk-ngeduk tanah, nemu emas 1 kilo. Alhamdulillah. Kan lihat kan, suka lihat kan di YouTube yang pakai alat gitu ya. Akhirnya ditiru para pemulung. Dapatnya apa? Paku. Dapatnya paku. Mencari paku. Kalau mau nyari paku yang banyak itu di jalan raya. Kita langsung dapat paku banyak. Kenapa? Bocor banyak ban-ban tuh. Tengki mana ya paku di jalan rayanya? Emang dari susunan gitu bisa turun ke jalan gitu pakunya nih. Atau ada orang jahil yang lempar kira-kira man? Ya. Jangan sudon. Mungkin dia Naruto yang sedang melempar paku. Kalau mau perang dengan wibu-wibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Malaman 21. Orang yang tarawih di malaman ke-21 di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan. Oh, malaman ke-20? Ibu-ibu kok diem aja sih kalau ada orang salah? Nggak boleh begitu itu. Ya, nggak boleh. Kalau ada orang salah diingatkan. Pak Ustadz salah. Malaman 22. Masya Allah. Belum apa-apa itu selalu begitu saya itu kalau baca. Betapa bagernya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa durhakanya kita semua. Orang yang terawih malaman 22 ini dibebaskan tina kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Amin. Masya Allah, mau dapat kesulitan itu ya, mau daftar asup ke juru ruangannya heseman, antrian main futsal kayaknya. Waduh, kita siapa ini udah banyak bos-bos. Ini orang yang terawih malam hari ini free pass, dapat kartu bebas mun bahasa orang dunia. Jadi dia bebas. Oh, tarawih malaman 22-nya. Oh ya, bebas sok. Lanjut mana? Oh ini. Oh raja. Oh tarawih malaman 22. Mohon. Oh jangan, silakan. Mau pilih yang mana? Silakan. Pintunya. Mangga. Bebas. Saya kesulitan di hari kiamat. Orang lain pada haus ajaib tarawih malaman 22. Tapi mata haus kan? Haus. Allah Subhanahu Muhammad. Langsung ketinggalan. Jangan berhenti. Masa sholawat berhenti di tengah jalan? Allah. Enggak, jangan gitu. Langsung lanjutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu ya. Lanjutkan berhenti. Jadi bebas tina kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Batu mah hese aya nu kena teh jalannya teh pakai mukanya. Ulat. Kayak gilet itu enggak tahu kan? Jalan kayak gilet. Aya tahu ulat. Ini orang bebas. Alhamdulillah. Baik. Masih kuat? Masih. Atau kita mau langsung cepet-cepet? Cepat. Tanda orang cilaka dari ngadamu tuh. Tanda jalmi nu cilaka dalam kitab Nasolihul Ibad. Alamatus saqawati arba'atu nisyanud dunubil madiyati wa hiya 'indallahi mahfudatun wa dzikrul hasanatil madiyati wa la yadri aqubilat am ruddat.
Wanadharuhu ila man fawqahu fid dunya wanadharuhu ila man dunahu fid din. Yaqulu Allahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Alamatus sa'adati arba'atu dzikrud dunubil madiyati wa nisyanul hasanatil madiyati wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Tanda orang celaka ada 4. Yang pertama, melupakan dosa yang pernah dilakukan, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Ta'ajan ditobati, tobat terus. Yang kedua, bangga terhadap kebaikan yang pernah dilakukannya, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu ditampi oleh Allah atau nabi hente. Yang ketiga, terlalu tertarik dengan kehidupan dunia. Jadi di dunia poho kana akhirat. Yang keempat, kurang memperhatikan terhadap urusan-urusan atau perkara-perkara agama. Jadi main hapek kabeh dihawak, penting warek. Wah, astagfirullah. Waduk napino dan sebagainya. Enggak apa-apa. Kamu tidak kenyang tidak apa-apa, asal yang kamu makan adalah barang yang halal, dicari dengan jalan yang halal. Itu namanya halalan thayyiban. Selamat dunia dan akhirat. Gak apa-apa orang lain punya mobil mewah, rumah mega dan sebagainya, tapi tinala dan korupsi. Jangan iri dengan yang kayak gitu. Ya, jangan iri. Fasilitas-fasilitas yang luar biasa diberikan Allah kepada orang-orang yang mereka melakukan dunia dan lain sebagainya. Kita orang beriman, lihat orang-orang yang soleh-soleh, mereka menempuh jalan kesolehan, sederhana tapi hatinya tentram dan bahagia. Kalau lihat dunia, maka lihatlah ke bawah. Kalau melihat akhirat, lihatlah ke atas. Lihat orang yang lebih soleh darimu dalam urusan ibadah, tapi lihatlah ke bawah apabila engkau mau melihat urusan dunia. Banyak yang lebih menderita tibatan anjen kabeh. Lebih banyak yang menderita daripada kita semua. Kita duduk di sini nyaman-nyaman begini. Ada orang-orang yang sangat mungkin sedang kedinginan, bajunya basah karena mencari sesuap nasi. Astagfirullahaladzim. Dan tanda-tanda orang yang bahagia. Ayat 4 perkara. Yang pertama, selalu merenungkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba merenung malam-malam apa gitu, terus nangis. Tandanya doa tobatnya diterima itu gitu. Bisa menangis. Terus kemudian diusapkan ke tubuhnya. Maka dalam salah satu keterangan Nabi Muhammad SAW mengatakan, air mata yang mengalir karena ingat dosa, karena dia bertobat, kemudian dia usapkan, maka bagian yang terkena air mata itu haram tersentuh api neraka. Wah, habis ini nangis semua itu. Aduh, susah bisa nangis lah. Oh, ingat kasusah. Yang kedua, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Itu tanda orang bahagia. Dia berbuat kebaikan, berbuat lagi kebaikan. Begitu. Yang ketiga, memperhatikan terhadap urusan-urusan agama. Agama kumaha, ya agama maju tanah henteu. Marurang kali teh kumaha ieu teh tos bisa ngaos tacan. Mun teu bisa ngaos teh sawios-wios asal dia tetap hadir di majelis taklid. Karena apa? Dan kadang-kadang ada anak yang bisa cepat belajarnya, ada yang lambat. Kalau tidak bisa ngajinya bagaimana? Jangan khawatir, mungkin dia akan jadi benghar dan jadi orang yang menjadi pendorong terjadinya banyak majelis kayak gitu dengan apa? Dana mendana teh ya. Dan sebenarnya punya orang kaya-kaya itu rata-rata ngajinya nggak pintar, tapi
masjid disumbang ku anjeunna. Mau gitu-gitu ya. Gitu ya Bu ya? Ada banyak begitu cara-cara. Nah, bila suruh ngisi Allah. Astagfirullahaladzim. Terus yang keempat, tidak terpengaruh terhadap gemerlapnya keindahan dunia. Ya, berusaha. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Kalau di genggaman ya, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Tidak apa-apa. Teknik nambang berangkat ya. Cuman agak sulit kalau ada pelatihannya kayak gitu. Ada pelatihannya. Nyepong duit seueur. Terus duit itu bukan milik Anda. Itu bisa gitu. Bisa melakukan nilep tapi tidak dilakukan. Banyak. Ya. Itu yang bisa Pak Ustadz sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jangar hulu. Jangarlah di hulu. Nggak gitu. Nggak ya. Hulu tidak boleh jangar karena semua yang jangar-jangar pasti hilang dengan adanya puasa di bulan Ramadan. Penyakit ingkah. Amin. Kemiskinan ingkah. Masalah-masalah ingkah. Pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.